Salam Bapak Ibu, silakan duduk saudara. Tuhan baik, amin. Ya, saudara, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh duduk bersama memuji menyembah Tuhan. Ya, saudara, saya pikir-pikir kembali, evaluasi kembali bahwa saya sudah di Batam ini kurang lebih 36 atau 37 tahun. Ya. Tahun 86 atau 87 saya sering ke Pulau Batam. Ya. Dan tahun 88 saya menetap di Batam. Saya beli satu ruko di daerah Nagoya sekitarnya. Ya. Dan saya buka usaha di ruko itu, di tempat itu. Saudara, usahanya tidak begitu bagus. Karena partner saya orang Jerman, sama-sama saya memperhitungkan turis banyak masuk, banyak foto. Jadi buka toko foto pasti menguntungkan. Tapi ternyata turis itu ceklek, bawa pulang ke Singapura cetaknya. Ya. Jadi tidak menguntungkan. Ya. Kita bisa hitung dengan segala kepintaran kita, tapi belum tentu. Karena di dunia ini semuanya tidak pasti. Ya. Saudara, waktu itu saya baru tinggal di Batam, punya usaha di Batam, keadaan tidak bagus, ya. Sehingga mama saya ini tinggal di Tanjung Pinang, dia juga pikirkan saya, ya. Dia juga khawatir pada saya. Karena kita sebagai orang tua itu selama-lamanya itu memikirkan anak-anak kita. Benar? Amin? Ya. Jadi sebagai orang tua harus menjadi pendoa syafaat bagi anak-anak kita. Amin. Ya. Jadi waktu itu mama saya itu masih menyembah berhala. Jadi satu hari di Tanjung Pinang itu ada satu wanita dirasukin roh yang hebat, dewa yang hebat. Jadi mama saya ikut pergi antri mau tanya tentang saya. Antri. Karena ini wanita ini masukin roh dewa yang hebat. Semua yang dia bisa ketahui, semua dia bisa kasih solusi. Kalau ada perkara apa-apa. Mama saya ikut pergi antri. Ya. Mungkin hal ini saya pernah menyaksikan juga waktu di Jodoh. Ya. Saudara, waktu giliran mama saya bertanya, ya ini suhu, ini tolong lihat anak saya di Batam usahanya bagaimana. Tolonglah ya, tolong dilihat. Itu suhu itu bilang sama dia, wah saya lihat, saya tidak bisa lihat dewanya, apa Tuhannya anak kamu. Karena saya tidak sampai di situ. Ya, dia lebih tinggi. Jadi mama pulang saja, tidak usah khawatir anak kamu. Ya. Saudara, singkat cerita dari tahun 88 usaha tidak baik. Tetapi biasanya kalau orang lagi susah, lagi tidak baik, mau nggak mau cari Tuhan. Ya. Kalau kita waktu lagi susah, Tuhan itu sungguh nyata. Ya, saya sering ikut doa, ikut puasa. Dan di Batam inilah saya ketemu dengan Tuhan waktu saya lagi susah. Sampai tahun 90 ada satu hari saya mendengar di sebelah saya, ruko di sebelah saya mau jual $110.000. Ya, saya dengar begitu. Dan puji Tuhan ada satu hari ada sepasang suami istri datang lihat rumah saya. Karena saya usahanya tidak bagus, mau dijual.
Ya, akhirnya bicara-bicara, dia bilang, bolehlah kita beli you punya ruko. Mau jual berapa? 140 saya bilang. Karena saya punya sudah renovasi. Ya. Kemudian deal, dia bilang, tapi istri saya minta AC ya di rumah. Tidak usah dicopot ya. Saya bilang, bolehlah 110. Saudara, 110 besok dia bayar, kasih saya DP 10 juta. Saya cari yang sebelah. Saya tinggal di nomor 8, ini sebelah nomor 7. Saya cari yang sebelah. Mau jual 110? Iya. Saya dapat DP 10 juta, saya kasih yang sebelah 10 juta DP. Jadi rumah sama, tapi saya hari itu untung 30.000 uang Singapura. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Semenjak itulah saya menyadari bahwa semua kekayaan, semua rezeki itu dari Tuhan. Ya. Jadi memang sungguh semua itu anugerah Tuhan. Mari kita mau nyanyi satu lagu. Ya. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin saudara. Saudara dan saya adalah umat, adalah orang percaya yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, untuk masuk tema tentang kekayaan dan kekuasaan adalah anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Tawari pasal 29, ya. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 14, ya. Jadi 1
saya akan membaca ayat 1, ayat ganjil, ya. Saudara akan menjawab dengan ayat yang kedua sampai ayat 14 kita baca bersama-sama. Ya. 1 Tawari pasal 29 ayat pertama, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia, baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ya. Yang ini emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Ya. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Ya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ya, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Segalanya adalah dari Tuhan dan diberikan kepada kita. Saudara, di dalam 14 ayat ini, dalam perikop ini, ya, saya mau mengatakan bahwa ini ditulis, ya, sehingga kita boleh melihat kehidupan Daud yang membangun, ya,
yang membangun baik Allah. Sesungguhnya kerinduan Daud membangun Allah sudah lama. Ya, tetapi dia mau lakukan, kata Tuhan, karena dia banyak perang, tangannya banyak tumpah darah. Anaknya lah yang akan membangun. Sehingga Daud mempersiapkan semua bahan-bahan bangunan. Dari batu, dari emas, dari perak. Semuanya dia persiapkan untuk membangun rumah Tuhan itu. Baru setelah dia persiapkan secara kerajaan dia pribadi memberi lagi. Ya, dia pribadi memberi lagi. Dengan tulus ikhlas. Sehingga saya melihat ada 4 sikap Daud yang patut diteladani. Yang patut kita ikut. Yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dalam ayat 3 dan 4 Daud berkata, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku sendiri, kepunyaanku pribadi. Ya, emas dan perak, kepunyaan pribadi dia berikan lagi. Karena cintaku kepada rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan memberi dengan tidak mengomel-ngomel. Memberi dengan tidak rasa, memberi, sayang ya, sayang. Ya, tetapi akan memberi dengan sukacita. Ya. Sehingga 3.000 talenta emas dan emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Ya. Saudara, kalau mau lihat orang itu mengasihi Tuhan atau cinta Tuhan, itu sangat mudah. Ya. Dia berani memberinya. Ya. Dia memberi. Saudara, dan orang yang suka memberi tidak pernah akan berkekurangan. Amin. Saya sudah menjadi pendeta sekian puluhan tahun. Saya lihat orang yang suka bayar puluhan, orang yang habis-habisan beri untuk pembangunan, tidak pernah miskin mereka. Tambah hari tambah kaya. Ya, tambah hari tambah kaya. Ini ada seorang Profesor Datuk Sri Tahir. Ya, dia masih banyak gelar karena dia orang pintar. Ya, dia ada S3-nya di beberapa universitas. Dia orang pintar. Dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyadari bahwa segala berkat itu dari Tuhan. Sehingga berkat itu harus dipakai untuk membagi-bagi kepada orang yang diperlukan. Saudara, Profesor Datuk Sri Tahir banyak berkontribusi dengan menyumbang kemanusiaan. Ya. Dia menyumbang 52 miliar untuk penanganan wabah COVID. Ya. 2 miliar untuk melunasi tunggakan JKN, KIS. Ya. 1 triliun untuk pelatihan tenaga kerja TKW. 1 triliun. Ya. Bukan 1 miliar, 1 triliun. 1 triliun itu berapa miliar? 1.000 miliar. Karena dia merasa bahwa kalau TKW itu pergi ke luar negeri susah-susah bekerja. Dan membawa devisa. Dia tidak mau TKW kita dianggap rendah sama orang di luar negeri. Maka dari TKW kita harus dilatih. Profesional. Bisa kerja dengan baik. Dia keluarkan 1 triliun. Dia keluarkan 20 miliar untuk pengungsi di Palestina. Dan sumbangan-sumbangan besar lain lagi. Kalau ada bencana-bencana. Saudara, ini anak Tuhan ini yang punya salah satu bank yang cukup besar di Indonesia. Dan dia punya rumah sakit. Dan rumah sakitnya kalau ada anak kecil yang sakit kanker gratis. Gratis. Ya. Dan karena dia suka belajar, dia suka kasih beasiswa pada orang. Saudara, dia itu dulu mau jadi dokter sekolah di Taiwan. Tapi karena ayahnya meninggal,
tidak jadi dokter, sekolah di Taiwan. Dia dapat beasiswa dari NUS, Nanyang University dari Singapura. Sehingga dia belajar di NUS, sambil belajar di NUS, sambil dia masukkan barang-barang dari Singapura, jual Indonesia. Dan sekarang dia kaya, dia sumbang $1 juta Singapura, kasih NUS. Jadi orang ini betul-betul menyadari bahwa uang itu dari Tuhan. Harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, jangan segan-segan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Untuk rumah Tuhan. Saudara tidak pernah akan jadi miskin. Ya. Ya. Hal yang sifat yang kedua, Daud itu suka memuji Tuhan. Ya. Di situ dikatakan, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu, berkata Daud, terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Saudara, Daud itu suka memuji Tuhan. Maka dari itu Mazmur itu buku pujian, buku Kidung Agung, ya Mazmur. Itu hampir banyak sekali. Banyak sekali. Hampir 70-80% Daud yang tulis. Daud menulis lagu. Daud suka menyanyi. Suka memuji Tuhan. Ya. Ada satu kali yang tertulis di dalam 2 Tawari pasal 2. Ada satu Raja Yehuda. Ya. Termasuk bagian dari Israel juga. Satu Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Yosafat ketakutan, kaget. Karena dia mau diserang oleh 3 kerajaan. Ya, kerajaan Edom, kerajaan Moab. Ya, 3 kerajaan mau serang dia. Dia ketakutan. Dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu boleh pergi perang. Tapi taruhlah orang-orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di depan peperangan. Di baris depan itu. Ya, saudara, ketika mereka berangkat mau memuji-muji Tuhan, dengan memuji-muji Tuhan, orang-orang imam-imam yang di depan memuji Tuhan. Tuhan membuat 3 kelompok yang mau serang mereka. Bingung, mau pukul yang mana? Akhirnya mereka 3 kelompok itu saling menyerang. Saling menyerang satu dengan yang lain. Ya, saling menyerang. Coba kalau ada Alkitab tolong keluarkan 2 Tawari 2 pasal 20 ayat 24. Kita baca ayat 24 aja. 2 Tawari. Ya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, ketika mereka sampai ke tempat mereka mau perang, mereka menengok ke tempat laskar itu dan tampaklah semua telah menjadi apa? Bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Kenapa mereka bisa jadi bangkai? Karena mereka 3 kelompok yang mau menyerang Raja Yehuda ini berkelahi sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka memuji Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi pergumulan, memuji-muji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, maka ketakutan saudara akan terusir. Maka kekhawatiran saudara akan terusir. Dan saudara akan tambah kuat, tambah sehat. Amin. Iya. Coba PowerPoint saya lanjutkan. Iya, ini Pak Yunus pasti kenal ini Pak Yunus. Ini takenya Pak Yunus ini. Takenya Pak Yunus. Sudah umur 80, masih kuat, masih gagah. Berapa bulan yang lalu ada khotbah di sini kan? Iya. Pak Daniel bilang sama saya, ini sudah umur 80 tapi badannya keras. Badannya hebat. Karena dia dulu suhu yang pertama. Ya. Suhu yang pertama dia mungkin suhu yang kedua Pak Leo ya.
Iya, itu kalau orang yang punya kungfu itu, dia selalu ada latihan. Latihan utama itu untuk tubuhnya kuat. Ya. Tapi setelah dia bertobat, dia suka memuji Tuhan. Dia suka menyanyi bagi Tuhan. Ya, itulah kekuatan yang sejati. Ya, ketika kita ada masalah, jangan banyak bersungut-sungut, jangan banyak ngomel, jangan banyak berpikir yang tidak-tidak, tetapi memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita kuat, kita sehat. Amin. Ya. Dan sifat Daud yang ketiga suka berdoa. Ya. Dalam ayat 11 dia katakan, ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi. Itulah melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ya. Jadi doa Daud itu memuji Tuhan. Doa Daud itu mengagung-agungkan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengajar di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Jadi ketika kita mulai doa dengan memuji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, maka ada kuasa dalam doa kita. Ya. Kalau saudara baca di Mazmur, Mazmur itu paling banyak pasalnya. Tapi sebagian dari Mazmur itu isinya doa-doa. Ada doa pagi, ada doa malam, ada doa ketakutan, ada doa untuk raja, ada doa untuk kesesakan. Banyak sekali doa. Itu yang ditulis oleh Daud. Ya. Jadi Daud punya kesukaan, punya sifat itu, suka berdoa. Ya. Saudara, itulah yang membuat Daud kuat. Itulah yang membuat Daud terlepas dari segala masalah. Ya. Jadi saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata, banyak doa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi ini ada satu kejadian tahun 2012, ya. Seorang yang bernama Jessica Buhanan itu, Jessica Buhanan itu setelah tamat sekolah, dia merasa Tuhan panggil dia untuk menjadi penginjil. Lalu dia mengajar di Ghana, di Afrika, Ghana, 5 tahun. Setelah dia married, dia dan suaminya bertugas di Somalia sebagai sebagai orang-orang yang membereskan ranjau-ranjau yang di Somalia. Ya. Dari pekerjaan sosial. Tapi satu kali dia ditangkap oleh pembajak di Somalia. Dia diculik waktu dia lagi bertugas. Saudara, setelah dia diculik, dia itu kesehatannya tidak baik, dia ginjalnya tidak baik, dia ada sakit yang tidak baik. Di dalam kesusahan demikian, di dalam keadaan yang sakit, di dalam keadaan yang ditangkap, diculik oleh pembajak itu, dia tidak tahu mau buat apa. Dia tidak tahu bisa bicara apa. Tetapi dia berdoa, God, I don't understand this. Tuhan, saya tidak mengerti kenapa ini. Saya tidak mengerti kenapa ini terjadi. I don't understand. But I choose to trust you. But I choose to trust you. Tetapi saya memilih untuk percaya padamu Tuhan. Amin. Ketika dia berdoa dengan demikian,
dia merasa ada damai sejahtera. Dia merasa ada kelegaan. Ya. Sehingga dia pegang iman itu. Dengan jiwa dia berkata, pokoknya akar segala sesuatu pasti harus bergantung pada Tuhan. Harus percaya pada Tuhan. Sampai kemudian ditulis satu buku tentang dia, Impossible Oak. Dia sudah merasa dia sudah ditangkap oleh pembaja ini. Dalam 3 bulan lebih, 93 hari, sudah tidak ada harapan untuk pulang, untuk ketemu suaminya lagi. Tetapi dia tetap berharap pada Tuhan. Sampai satu waktu, Amerika kirim satu tim ke tempat dia ditangkap. Tim itu terdiri dari belasan orang dan dengan kontak senjata yang dahsyat, dia tertolong. Dia dilepaskan. Dan dia sudah bebas. Saudara, dalam situasi apapun juga, kita tidak ngerti masalah yang kita hadapi. Tetapi marilah kita memilih untuk percaya, beriman pada Tuhan. Amin. Ya. Itulah yang dihadapi oleh Jessica Burhana ini. Dan itulah yang dihadapi oleh Daud. Berkali-kali dia suka berdoa. Dan keempat, suka bersaksi. Ya. Dalam ayat 12 sampai 14, Daud berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku ini? Sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti itu. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan daripadamulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, orang yang menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak kasih, dia tidak bisa memberi. Maka orang itu pasti suka bersaksi. Tuhanlah beri kesehatan kepadaku sehingga aku bisa bekerja. Tuhanlah beri kepadaku kekuatan sehingga aku dapat melakukan hal. Tuhanlah memberkati aku sehingga aku dapat memberkati orang lain. Ya, seperti Profesor Datuk Tahir itu. Dia menyadari bahwa semua berkat dari Tuhan harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, supaya kita bisa punya sikap seperti Daud, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Kolose pasal 3, Paulus berkata ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama apa? Dalam nama apa? Nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lanjut. Saudara, saya melihat di Amplifier Bible, Kolose pasal 3 ini, dikatakan, whatever you do, lalu buka kurung, no matter what is it, apapun juga, in word, in or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Apapun lakukan di dalam in the name of Jesus. In the name of Jesus. Apa arti in the name of Jesus? Di situ buka kurung, and in dependence on Him. Dengan bergantung pada Dia. Give thanks to God the Father through Him. Definisi dependence adalah apa? Tergantung atau terikat padanya. Tidak berdiri sendiri. Kita manusia sangat terbatas. Sangat terbatas.
Tetapi kalau kita lakukan apa dan berkata apa dalam nama Yesus yang tidak terbatas, yang punya kuasa, yang punya kekayaan, maka kita akan memperolehnya. Amin. Sehingga kenapa harus dalam nama Tuhan Yesus? Paulus berkata lagi di dalam Filipi 4 ayat 9, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam apa? Dalam Yesus Kristus. Saudara, ada seorang pendeta mau memberi pada satu KKR yang besar. Dia tak punya uang. Dia berdoa, Tuhan beri aku uang supaya aku bisa memberi dalam KKR besar ini. Saudara, sebelum besok KKR lagi, waktu pulang ada satu orang kasih dia $50. Puji Tuhan, $50 saya bisa besok kasih ke KKR ini. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan akan penuhi keperluan kita di dalam nama Yesus. Amin. Jadi kita harus punya sikap untuk memberi, sehingga Tuhan akan supply kita punya keperluan. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Kenapa dalam Yesus? Karena Yesus suka memberi. Dia datang memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itulah sikap Yesus Tuhan kita. Saudara yang kurang sehat bisa dia beri kesehatan. Saudara yang kekuatan takut dia bisa beri keberanian. Karena Allah kita adalah Allah yang suka memberi. Allah kita adalah Allah yang suka menyaksikan kebesaran Bapaknya. Dan Allah kita adalah Allah yang suka berdoa. Sampai dia disalibkan, dia tetap, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengerti. Jadi 4 sikap Daud ini kita harus teladani. Karena itulah sikap Allah kita. Dia suka memuji-muji Allah Bapa. Dia berkata kebesarannya dan kuasanya. Dia suka berdoa, dia berdoa siang malam untuk kita. Dan hari ini dia adalah pembela kita, pengacara kita. Dia setiap hari berdoa untuk kita. Amin saudara. Karena dia Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Segala hormat, segala pujian hanya Engkau, hanya milik-Mu Tuhan, hanya milik-Mu Tuhan. Kekayaan kuasa hanya milik-Mu Tuhan. Saudara, mari kita senantiasa menyadari bahwa kekuasaan, kekayaan adalah dari Tuhan. Semuanya harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan di bumi ini untuk memuliakan, besarkan nama Tuhan. Kita diberkati untuk memuliakan, besarkan nama Tuhan. Baik berkat sehat, berkat walafiat, berkat jasmani, berkat rohani harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Daud habis-habisan memberi kepada Tuhan. Habis-habisan memberi secara pribadi kepada Tuhan. Karena Daud tahu kunci kita diciptakan yaitu harus memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Sehingga setiap kali kita harus bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Setiap kali kita harus menyatakan kuat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang membuat saya tidak khawatir, yang membuat saya kuat, yang membuat saya memiliki kekayaan dan kebenaran. Maka ada banyak orang diberkati Tuhan. Ada banyak orang menjadi datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita senantiasa mendekatkan diri, berdoa senantiasa kepada Tuhan. Sehingga kita diberkati, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih untuk GBI BCP ini. Memberkati pemimpin Pak Cinven dan pemimpin-pemimpin pelayan-pelayan yang lain. Memberkati seluruh jemaat. Sehingga jemaat boleh jemaat yang diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin.